Kalau kita ngomongin Iran hari ini kan, seringnya yang muncul di berita itu soal politiknya yang rumit. Tapi untuk benar-benar paham, kita harus mundur ke tahun 1979. Ini adalah titik balik yang mengubah segalanya. Bayangin aja, sebuah negara yang tadinya sekuler, pro-barat, dalam sekejap berubah total jadi Republik Islam. Nah ini dia kisah transformasi dramatis Iran. Oke, jadi perjalanan kita bakal begini. Kita mulai dari visi modernisasi Syah, terus kita lihat gimana benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh di baliknya. Lalu, kita masuk ke gelombang revolusi yang tak terbendung, lahirnya Republik Islam, transformasi masyarakat yang super radikal, sampai ke warisan revolusi yang masih terasa banget sampai sekarang. Pertama-tama, yuk kita lihat Iran di zaman Shah Muhammad Reza Pahlavi. Ini adalah sebuah negara yang lagi ngebut, maju di jalur modernisasi yang kiblatnya itu ke barat. Jadi, ambisi Shah ini jelas banget. Dia mau mengubah Iran jadi kekuatan global yang modern, persis kayak negara-negara barat. Dia gencar banget membangun infrastruktur, kota-kota besar, dan militer yang kuat. Semua ini tentunya didukung penuh sama Amerika Serikat, yang waktu itu ngelihat Iran sebagai sekutu kunci buat ngebendung pengaruh Soviet di Timur Tengah. Nah, yang menarik dari Revolusi Putih ini adalah, ini semua paket reformasi yang datangnya dari atas. Ini bukan gerakan dari rakyat ya, tapi inisiatif Shah sendiri buat memodernisasi Iran secara kilat. Tapi justru karena dipaksakan dari atas, banyak perubahan ini terasa asing dan nggak benar-benar nyentuh akar masalah di masyarakat. Dan salah satu ciri utama era ini adalah kemajuan pesat soal hak-hak perempuan yang dipimpin langsung oleh negara. Mereka nggak cuma dapat hak pilih loh, tapi juga ada perlindungan hukum yang kuat yang bikin mereka bisa lebih mandiri dalam kehidupan pribadi dan juga mengejar karir profesional. Sekarang mari kita lihat sisi lainnya. Gimana visi modernitas yang kelihatannya gemerlap ini ternyata nggak dirasakan oleh semua orang dan malah nyembunyiin ketegangan sosial yang dalam banget. Ya, di balik semua fasad modern itu, pemerintahan Syah ini sangat otoriter. Kekuasaannya itu ditegakkan oleh polisi rahasia yang super ditakuti, namanya Safak. Siapapun yang dianggap menentang, langsung diberangus tanpa ampun. Ketakutan inilah yang diam-diam justru memupuk perlawanan di bawah permukaan. Disinilah letak kuncinya. Tiba-tiba, berbagai kelompok yang biasanya nggak pernah akur, kaum agamis, intelektual kiri, pedagang pasar, mulai bersatu. Kenapa? Karena mereka punya musuh yang sama, Syah. Para ulama merasa nilai-nilai Islam terancam, sementara rakyat biasa frustrasi karena kekayaan minyak negara, kok kayaknya cuma dinikmati segelintir elit aja. Wah, kutipan ini benar-benar menggambarkan suasananya waktu itu. Banyak orang yang pengen perubahan tuh sampai semangatnya, sampai mereka abai sama tanda-tanda bahaya dari pernyataan Ayatollah Khomeini di pengasingan. Janji-janji soal demokrasi seolah menutupi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang masa depan, seperti apa yang sebenarnya dia rencanakan. Dan kita sampai di puncaknya. Semua ketidakpuasan yang menumpuk ini akhirnya meledak. Kita akan lihat serangkaian peristiwa yang meruntuhkan monarki ribuan tahun dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Coba deh lihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Dimulai dengan protes besar-besaran di tahun 78, cuma dalam hitungan bulan, di bulan Januari 79, Syah kabur. 2 minggu kemudian, Ayatollah Khomeini pulang, dan tanggal 11 Februari, monarki yang udah ribuan tahun itu resmi runtuh. Momen Syah pergi itu adalah titik di mana udah nggak ada jalan buat balik lagi. Setelah monarki runtuh, apa selanjutnya? Nah, disinilah kita menyaksikan pembangunan sistem pemerintahan yang sama sekali baru, unik, dan prosesnya cepat banget. Dan transisinya ini super cepat. Cuma beberapa minggu setelah monarki runtuh, langsung diadakan referendum. Pilihannya pada dasarnya simpel, ya atau tidak untuk Republik Islam. Hasilnya, seperti yang kita lihat, secara resmi memantapkan arah baru negara dan ngasih legitimasi buat tatanan yang baru. Nah, ini dia konsep intinya. Jantung dari sistem baru Iran, Vilayat-e-Faqih. Gampangnya, ini artinya otoritas tertinggi negara itu ada di tangan seorang ulama senior yang disebut pemimpin tertinggi. Posisinya ada di atas presiden dan juga parlemen yang dipilih oleh rakyat. Slide ini nunjukin betapa uniknya struktur pemerintahan Iran. Jadi, ada elemen demokrasinya, kayak presiden dan parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi di atas mereka semua, ada pemimpin tertinggi dan dewan penjaga yang nggak dipilih. Dewan ini bisa memveto undang-undang dan bahkan menolak kandidat pemilu. Jadi, meskipun ada pemilu, kekuasaan tertingginya tetap ada di tangan lembaga teokratis. Oke, kita udah bahas politiknya. Sekarang, gimana dampak semua perubahan ini ke kehidupan sehari-hari orang Iran biasa? Perbandingan ini nunjukin salah satu perubahan yang paling drastis dan paling kelihatan mata, nasib para perempuan.
Kebebasan berpakaian yang tadinya udah biasa banget, tiba-tiba jadi kewajiban buat berhijab. Hak-hak hukum dalam keluarga yang udah diperjuangkan puluhan tahun, kayak di UU Perlindungan Keluarga, dihapus gitu aja. Revolusi ini bukan cuma soal politik. Ini adalah upaya buat menciptakan manusia dan masyarakat yang baru. Tujuannya adalah membentuk ulang segalanya, budaya, pendidikan, ekonomi, supaya sesuai sama interpretasi mereka tentang Islam. Dari musik yang kita dengar, sampai apa yang diajarkan di sekolah lewat revolusi budaya, semuanya dirombak total. Dampak ekonominya juga dahsyat. Grafik ini ngebandingin PDB per kapita Iran yang sebenarnya dengan proyeksi Iran sintetis. Nah, Iran sintetis ini itu tuh kayak model ekonomi yang nunjukin di mana posisi Iran seharusnya berada kalau aja revolusi dan perang 8 tahun yang menghancurkan dengan Irak itu nggak pernah terjadi. Kelihatan banget kan ada jurang yang besar antara potensi dan kenyataan. Terakhir, mari kita tinjau konsekuensi jangka panjang dari revolusi ini yang terus membentuk Iran bahkan setelah lebih dari 4 dekade berlalu. Salah satu warisan yang paling menyedihkan dari revolusi ini mungkin adalah brain drain atau eksodus kaum terpelajar. Bayangin, 2-4 juta orang, ini tuh dokter, insinyur, seniman, dan pengusaha terbaik Iran, memilih buat meninggalkan negara mereka. Mereka bawa keahlian dan modal yang sebetulnya sangat dibutuhkan buat membangun kembali negara pasca revolusi. Tapi yang menarik adalah ingatan tentang apa yang hilang, yaitu kebebasan sosial di era Pahlawi, ternyata diwariskan dari generasi ke generasi. Lewat album foto keluarga dan cerita-cerita orang tua, kenangan ini terus hidup dan memengaruhi sikap serta cita-cita anak muda Iran sampai hari ini. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas. Gimana ingatan sebuah bangsa tentang masa lalunya bisa membentuk perjuangannya untuk masa depan? Di Iran, pertarungan antara kenangan akan kebebasan di masa lalu dengan realitas hari ini terus menjadi api yang membentuk takdir bangsa itu.